Indonesia saat ini sedang menghadapi perubahan yang sangat cepat. Tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan dinamika organisasi membuat dunia industri dituntut semakin efisien, adaptif, digital, dan produktif. Namun, di balik tuntutan tersebut, organisasi juga menghadapi persoalan yang tidak sederhana, seperti menurunnya kepercayaan karyawan terhadap organisasi, konflik kepentingan, dan tekanan kerja yang tinggi, burnout, rendahnya keterikatan karyawan, ketimpangan kesempatan, serta melemahnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pengelolaan SDM. Dalam kondisi seperti ini, pengelolaan SDM tidak cukup hanya berorientasi pada target, efisiensi, produktivitas, dan kepatuhan administratif. Organisasi membutuhkan pendekatan yang lebih strategis, manusiawi, etis, adaptif, dan berkelanjutan. Artinya, SDM tidak boleh hanya dipandang sebagai alat pencapai tujuan organisasi, tetapi sebagai manusia yang memiliki nilai, potensi, martabat, dan peran penting dalam keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk melihat kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam membangun pengelolaan SDM modern yang lebih adil, berkarakter, partisipatif, dan tetap relevan dengan tantangan industri saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Riang Wijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik dengan judul Pengelolaan SDM berbasis Pancasila dalam menghadapi tantangan organisasi dan industri Indonesia saat ini. Topik ini penting karena organisasi Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi tantangan bisnis, tetapi juga tantangan manusia. Perusahaan dituntut lebih efisien, produktif, digital, dan adaptif. Namun di sisi lain, banyak organisasi menghadapi persoalan kepercayaan, tekanan kerja, konflik kepentingan, dan burnout. Juga rendahnya loyalitas dan melemahnya nilai kemanusiaan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menurut saya, di titik inilah Pancasila menjadi relevan. Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara atau hafalan normatif. Dalam konteks organisasi, Pancasila dapat menjadi dasar nilai untuk membangun sumber daya manusia yang berintegritas, adaptif, etis, produktif, dan berkelanjutan. Jika kita melihat situasi saat ini, organisasi dan industri Indonesia sedang berada dalam tekanan besar. Pertama, ada tekanan ekonomi dan efisiensi biaya. Banyak organisasi dituntut menekan biaya, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan output. Akibatnya, SDM seringkali hanya dilihat sebagai angka produktivitas. Kedua, ada disrupsi teknologi dan digitalisasi. Pekerjaan berubah cepat. Banyak proses manual digantikan sistem digital, artificial intelligence, automation, dan platform kerja berbasis data. Jurnal T et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa transformasi digital mengubah kebutuhan kompetensi tenaga kerja, terutama pada kemampuan data literacy, problem solving, komunikasi, kolaborasi, dan keamanan digital. Ketiga, ada ketidakpastian dunia kerja. Karyawan tidak hanya dituntut bekerja, tetapi juga terus belajar, beradaptasi, dan menerima perubahan. Namun, perubahan yang terlalu cepat sering menimbulkan kecemasan, resistensi, dan kelelahan mental. Keempat, muncul masalah trust atau kepercayaan. Banyak karyawan merasa keputusan organisasi tidak transparan. Sistem promosi dianggap tidak adil. Penilaian kinerja dianggap hanya formalitas. Komunikasi pimpinan terasa satu arah. Pada akhirnya, karyawan hadir secara fisik tetapi tidak selalu terlibat secara emosional. Inilah tantangan besar HRM modern. Bagaimana organisasi tetap produktif tetapi tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Dari situasi tersebut, saya mengidentifikasi setidaknya 4 masalah utama SDM. Pertama, kepemimpinan yang terlalu otoriter dan kurang empatik. Banyak pemimpin masih melihat karyawan sebagai pelaksana perintah, bukan sebagai manusia yang memiliki ide, emosi, kebutuhan, dan potensi. Akibatnya, hubungan kerja menjadi kaku dan komunikasi tertutup. Kedua, sistem kinerja yang dianggap tidak adil. Misalnya target diberikan sama rata, tetapi kondisi pekerjaan berbeda. Ada karyawan yang bekerja keras tetapi kurang dihargai, sementara yang dekat dengan atasan justru lebih mudah mendapatkan kesempatan. Ketiga, komunikasi internal yang lemah. Banyak perubahan organisasi gagal bukan karena strateginya buruk, tetapi karena karyawan tidak paham alasannya. Perubahan tiba-tiba muncul sebagai instruksi, bukan sebagai proses bersama. Akibatnya muncul resistensi. Keempat, rendahnya employee engagement dan meningkatnya burnout. Karyawan dituntut cepat dan fleksibel, tetapi tidak selalu diberi dukungan, pelatihan, atau perhatian terhadap well-being.
Dalam jangka panjang, ini berbahaya bagi organisasi. Dalam menghadapi tantangan organisasi modern, pengelolaan SDM berbasis Pancasila sangat dekat dengan konsep values-based HRM. Ethical leadership, empathy-based leadership, leader as a coach, human experience management, dan talent management. Juga employee engagement, change management, HACI agility, organizational culture, dan sustainable competitive advantage. Values-based HRM menekankan kebijakan berbasis nilai. Ethical leadership menuntut pemimpin menjadi teladan moral. Empathy-based leadership memahami kondisi manusia, dan leader as a coach mengubah peran pemimpin menjadi pembimbing. Jurnal Goulart et al. Tahun 2021 menegaskan bahwa era digital tidak cukup hanya teknis, tetapi butuh soft skills seperti empati dan etika. Sementara itu, Tang et al. Tahun 2025 menjelaskan transformasi digital melalui 3 logika: value logic, technological logic, and practical logic. Teknologi harus diarahkan oleh nilai, lalu diwujudkan dalam praktik nyata organisasi. Pancasila adalah jembatan tersebut. Sekarang, bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterjemahkan ke dalam pengelolaan SDM? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diterapkan melalui integritas, amanah, etika kerja, dan tanggung jawab moral. Dalam hal ini berarti rekrutmen harus jujur, promosi transparan, dan penilaian kinerja tidak boleh manipulatif. Sila kedua menekankan bahwa karyawan bukan mesin produksi, mereka adalah manusia bermartabat. Organisasi perlu memperhatikan well-being, keselamatan kerja, kesehatan mental, dan psychological safety. Sila ketiga diwujudkan melalui kolaborasi, gotong royong, inklusi, dan solidaritas organisasi. Perbedaan latar belakang dan jabatan tidak boleh menjadi konflik, tetapi harus menjadi kekuatan kolektif. Sila keempat relevan dengan employee voice, dialog dua arah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Karyawan perlu diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan ide kepada manajemen. Sila kelima diterapkan melalui kompensasi yang adil, kesempatan karir setara, meritokrasi, dan pelatihan merata. Jadi, Pancasila bukan hanya nilai besar yang abstrak. Pancasila bisa menjadi prinsip operasional dalam HRM. Saya menawarkan model sederhana bernama model HRM Pancasilais Adaptif yang memiliki 6 elemen utama. Pertama, integritas sebagai fondasi transparansi. Kedua, kemanusiaan sebagai pendekatan budaya kerja empatik. Ketiga, persatuan sebagai budaya kolaborasi. Keempat, musyawarah sebagai mekanisme dialog berbasis data. Kelima, keadilan sebagai sistem HAR objektif. Keenam, agility digital sebagai penguat sumber daya manusia etis. Kingdom et al. 2026 menegaskan gap keterampilan digital perlu dijembatani melalui pelatihan praktis dan kolaborasi industri. HRM berbasis Pancasila bukan anti teknologi. Pancasila memberi arah moral agar digitalisasi tetap human-centered. Ada beberapa program konkret yang dapat diterapkan organisasi berdasarkan model ini. Pertama, Pancasila-Based Leadership Development Program melatih pemimpin menjadi role model yang empatik. Pemimpin belajar melakukan coaching conversation, memberi feedback membangun, dan mendengar aspirasi tim. Kedua, Employee Listening Forum. Ruang dialog sila keempat untuk masukan, hambatan, dan ide inovasi. Agar efektif, forum ini harus memiliki tindak lanjut jelas. Aspirasi dijadikan dasar perbaikan kebijakan. Ketiga, Fair Performance Management System. Penilaian tidak boleh subjektif, harus berbasis kontribusi dan nilai organisasi. Keempat, Employee Wellbeing dan Resilience Program. Fokus pada kesehatan mental dan dukungan burnout. Kelima, Digital Ethics dan Human-Centered HR. Penggunaan data dan AI tetap harus menghargai privasi dan etika. Jika model dan program ini diterapkan, ada beberapa dampak positif yang diharapkan. Pertama, meningkatnya trust dan employee engagement. Karyawan merasa lebih dipercaya dan dihargai. Kedua, menurunnya konflik dan meningkatnya inovasi karena rasa aman secara psikologis. Ketiga, produktivitas meningkat bukan karena kontrol ketat, tapi karena karyawan merasa didukung dan punya tujuan. Keempat, terbentuknya sustainable competitive advantage dari SDM yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Namun, implementasi HRM berbasis Pancasila tidak mudah. Ada beberapa tantangan kritis yang harus dihadapi. Pertama, nilai Pancasila sering berhenti sebagai slogan tanpa praktik konsisten di lapangan. Kedua, pemimpin belum tentu menjadi role model. Jika keputusan tidak adil, nilai organisasi kehilangan makna. Ketiga, sistem HR yang belum transparan. Reward dan penilaian subjektif akan menghambat tumbuhnya trust. Keempat, budaya senioritas dapat menghambat meritokrasi jika kedekatan lebih kuat daripada kompetensi.
Kelima, musyawarah bisa lambat jika tanpa data. Dialog harus tetap rasional dan terukur. Keenam, empati jangan sampai membuat organisasi kehilangan ketegasan. Pemimpin harus tetap tegas terhadap standar kinerja secara manusiawi. Jadi, Pancasila dalam HRM membutuhkan keberanian untuk mengubah sistem, bukan hanya mengubah kata-kata. Sebagai kesimpulan, pengelolaan SDM berbasis Pancasila adalah pendekatan yang sangat relevan saat ini. Di tengah tekanan ekonomi dan disrupsi industri, organisasi membutuhkan HRM yang etis, produktif, dan manusiawi. Pancasila memberi dasar lengkap, integritas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai ini membangun kepemimpinan etis, sistem adil, budaya sehat, komunikasi partisipatif, dan SDM berkelanjutan. SDM berbasis Pancasila bukan sekadar naskah dokumen, tetapi tindakan nyata. Inilah kekuatan sejati organisasi Indonesia. Organisasi kita akan kuat karena manusia di dalamnya dikelola dengan nilai, keadilan, empati, dan tanggung jawab. Mari kita bangun masa depan organisasi yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila.